Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam Bu Ardiana. Oke, Bapak ada waktu sebentar mungkin untuk kita ngobrol bareng? Ya, monggo Bu Ardiana, monggo ini Oke. saya ada waktu untuk ngobrol, monggo. Terima Ada kasih permasalahan Pak. apa Bu Ardiana? Ini saya punya permasalahan Pak. Akhir-akhir ini saya sering mendengar laporan dari pengajar kursus komputer Pak. Jadi ini Iya. berkaitan dengan kursus komputer yang ada di sekolah. Nah, beberapa pengajar ini laporan ke saya bahwa anak-anak ini sering tidak mengikuti kegiatan kursus komputer. Oh ya. Jadi istilahnya anak-anak ini kehadirannya kurang disiplin Pak. Oh begitu. Berarti inti dari obrolan kita ini nanti tujuannya ndak terlambat lagi, ndak harus tertib juga untuk mengikuti itu Bu ya. Iya. Terkait permasalahan yang disampaikan Bu Ardiana ini tadi, apa Bu yang menjadi kendala kok anak-anak itu sampai itu tadi kan laporannya ya, menurut yang diceritakan Bu Ardiana tadi, anak-anak banyak yang bolos ya, ndak mengikuti kursus komputer itu sendiri. Apa Bu yang menjadi permasalahan tersebut di kejadian ini Bu? Mungkin kalau dari sisi pengajarnya itu menyampaikan yang pertama itu anak-anak bilangnya tidak ada barengan Pak. Ya. Jadi karena kan satu kelas itu kan kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, kadang si A berangkatnya bareng si B. Ternyata si A dan si B tidak satu kelompok di kursus komputer. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kita kan full day ya Pak ya. Jadi pulangnya kan sore setengah 4. Kalau dilanjut kursus itu sampai jam 5. Nah, alasannya anak-anak tadi lupa Bu, enggak bawa saku lebih sehingga antisipasi kalau lapar saya pulang dulu gitu. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa kecapean Pak. Oh, kecapean Sehingga dia enggak masuk gitu. Dan terkait yang sudah disampaikan ini tadi Bu ya, istilahnya alasan anak-anak kenapa enggak mengikuti itu tadi, terus atau menengarai masalah yang terjadi ini, langkah apa yang sudah ditempuh Bu Ardiana untuk istilahnya, ini kan ada beberapa masalah Bu ya, ada di poin 1, poin 2, dan poin 3 itu tadi, bermacam-macam juga alasan anak-anak ketika nggak mengikuti itu. Terus tahapan yang sudah dilakukan Bu Ardiana seperti apa Bu? Ya, tentunya yang pertama saya panggil anak-anak yang bersangkutan Pak. Saya menggali informasi dari anak-anak. Apakah benar yang disampaikan oleh guru pengajar dengan yang disampaikan anak-anak. Jadi saya menggali informasi tidak hanya kepada guru pengajarnya, tapi juga kepada anak-anaknya Pak. Nah, ternyata setelah saya gali informasi ke anak-anak, yang disampaikan anak-anak ini sama dengan yang disampaikan guru pengajar, bahwa ada yang tadi nebeng teman, nggak ada yang jemput, seperti itu Pak. Iya, ternyata walaupun sudah di cross check itu tadi kan ya sudah bagus sebenarnya langkahnya Bu Ardiana ini tadi ya. Bu Ardiana tidak langsung menarik kesimpulan, Bu Ardiana ini tadi sudah melakukan cross check baik ke pengajarnya terus kepada anak-anak, dan ternyata memang alasannya pun sama gitu Bu ya. Ada yang enggak ada tebengan untuk pulang, terus ada yang tadi yang diceritakan Bu Ardiana yang saya tangkap tadi, ada yang alasan uang sakunya enggak lebih gitu Bu ya, istilahnya kurang untuk itu Bu ya. Nah, setelah istilahnya Bu Ardiana sudah melakukan cross check seperti itu, ada tahapan lagi Bu Ardiana bisa sadar seperti itu misalnya, bahwa ini nanti istilahnya dan seperti yang disampaikan Bu Ardiana tadi, bahwa kursus ini juga penting. Selain cross check itu, langkah mungkin yang Bu Ardiana sudah, langkah terobosan dilakukan Bu Ardiana, mungkin ya misalnya ada negosiasi dengan anak-anak, istilahnya ada kesepakatan, sudahkah pernah dilakukan itu Bu Ardiana?
Kesepakatan sudah pernah dilakukan, Pak. Ya, Pak Ipung, ini saya juga menambahkan yang tadi ya, Pak Ipung, yang saya ya, sampaikan bahwa alasannya anak-anak tadi yang pertama tidak ada tebengan, ya. itu. Kemudian yang saya tambahkan lagi, ini anak-anak itu katanya juga bosan Oh, selama gitu. mengikuti 1,5 jam kursus komputer itu. Jadi alasannya itu ternyata banyak varian dari anak-anak, Pak Ipung. Nah, Iya. langkah setelah saya lakukan konfirmasi kepada anak-anak tadi, langkah selanjutnya adalah saya datang kepada kepala sekolah. Kalau Oh, iya. untuk yang kesepakatan itu sudah saya lakukan di awal sebelum Oh, mereka iya. mengikuti kursus komputer. Jadi mereka itu saya kumpulkan di aula, saya berikan pengertian tujuannya untuk apa sih mereka mengikuti kursus komputer ini. Salah satunya adalah untuk persiapan anak-anak berangkat PKL. Nah, iya, Gitu. iya, Bu, iya. Utamanya gitu. Iya. Berarti ini tadi ya juga ada tahapan atau terobosan lagi dari Bu Ardiana ya, menemui kepala Iya, Pak. sekolah. Terus saya ini tadi menangkap, Bu, ada yang disampaikan Bu Ardiana ya terkait anak-anak bosan itu tadi, Bu, ya. Poin istilahnya kok Iya, anak-anak bosan, ini apa yang menjadikan anak-anak bosan itu loh, Bu. Nah, jadi biar bosannya anak-anak hilang itu kira-kira nanti Bu Ardiana mau melakukan terobosan apa, Bu? Istilahnya tadi kan anak-anak setelah itu tadi ketemu ya, Bu, ya, ketemu tadi alasan-alasan itu tadi seperti gak ada tebengan, terus kemudian uang sakunya kurang, terus kemudian lupa, alasan-alasan itu tadi ternyata itu tadi mengkerucut kepada sisi bosan. Nah, itu tadi loh, Bu, ya. Ini benar, sangat Pak. menarik sekali untuk dibahas, Bu, ya. Istilahnya Iya, bosannya anak-anak ini dari segi mananya gitu, Bu, ya. Bosannya iya. Jadi anak-anak, terus kemudian kira-kira Bu Ardiana mau menawarkan apa lagi untuk menghapus bosannya itu tadi, Bu? nah, iya Pak Ipung, ternyata Bosannya dari anak-anak itu sekian tadi. banyak permasalahan, ternyata masalah intinya itu pada kebosanan anak-anak itu sendiri, Pak Ipung. Nggih. Nah, Ini maaf ini tadi agak terputus, Bu. Gimana, Bu? oke. Iya, Bisa diulang jadi lagi? Pak Ipung, dari sekian banyak permasalahan yang timbul dari anak-anak, ternyata masalah intinya adalah pada kebosanan itu sendiri selama 1,5 jam Iya. ikut kursus. Nah, Iya. mungkin anak-anak itu bosan karena kan di sini ada 3 jurusan ya Pak Ipung ya. Ada jurusan Ya, ya, Bu teknik, Ardiana. ada perkantoran, sama akuntansi. Mhm. Nah, Iya. tentunya dari masing-masing jurusan ini kan kalau kita terjun ke lapangan pasti kan berbeda ya cara Iya, iya. penanganannya. Materinya Iya. pun juga yang disampaikan berbeda. Nah, untuk yang kemarin-kemarin ini modulnya kita samakan Pak Ipung. Oh, Jadi kita gitu. ambil secara umum, kita jadikan Iya. satu, ya wes, mau ndak mau anak-anak harus mengikuti ini, gitu. Oh, Jadi gitu. modul 1 dipakai 3 jurusan, Pak Ipung. Oh, gitu. Itu mungkin yang menyebabkan anak-anak bosan mungkin. Iya, mungkin ini tadi mungkin Bu ya yang Ibu ceritakan ke saya ini tadi ya ada hubungan terkait dengan itu, Bu ya. Ada masing-masing jurusan di sana, Bu ya. Dengan Iya, kita istilah menyeragamkan tentang konsep ataupun modul istilah, Bu ya, yang kita berikan. Kira-kira menurut Bu Adriana adil enggak untuk itu gitu loh. Maksudnya di jurusan ini kita kasih modul yang sama, padahal istilahnya kalau dikatakan itu nanti nggak akan nyambung, berbenturan juga dengan benar. istilahnya jurusan yang mereka ambil. Kira-kira seperti Benar, apa, Pak. Bu Adriana? Kalau dikatakan tidak adil itu sebenarnya sangat tidak adil ya Pak Ipung, karena mereka Iya, beda iya. jurusan tentu beda cara penanganannya juga. Nah, mungkin saya dan tim kemarin itu mikirnya ndak ribet. Ya wes kita plek, kita pakai modul ini aja gitu. Kalau yang Oh, kemarin gitu, mikirnya nggih. biar ndak ribet gitu loh Pak Ipung. Nggih. Kira-kira kalau itu modulnya disamakan Bu Andriana ya, indikator untuk anak-anak ya tingkat keberhasilannya itu nanti bisa nggak Bu dikatakan oh ini akan berhasil menerapkan konsep ini gitu dengan kita Ya, menyeragamkan itu tadi modulnya, Bu?
Saya kira sepertinya sangat susah untuk dikatakan berhasil ya Pak Ipung ya. Nah, itu Ini Bu. mungkin permasalahannya Ya Pak mungkin Ipung. ini tadi permasalahan yang dari Hmm, bosannya anak-anak mungkin dari ini tadi kemungkinan Bu ya. benar benar Kemungkinan benar. dari seragamnya modul ya dengan tingkat atau Ya, jurusan yang berbeda-beda di anak, sehingga itu nanti ketika anak-anak kemungkinan mau menerapkan itu Bu, sehingga berbenturan istilahnya dengan konsep yang dan kita pun mungkin nantinya nggak bisa nanti istilahnya, oh indikator ini kayaknya kurang harus pas ini nanti dengan ini. Jadinya mungkin Bu Ardiana pasti punya istilahnya terobosan baru untuk ini mungkin Bu. iya. Gimana Bu Sebenarnya istilahnya? iya Pak Ipung, benar terobosan ya Pak Ipung ya. Ini saya pernah bertemu dengan kepala program, ya sekedar Iya, ngobrol gitu loh. Beliau iya. menyampaikan, Bu Ardiana, kalau bisa kursusnya ini kita sesuaikan dengan jurusan anak-anak. Nah, dari situ saya Oh, juga mikir, iya juga sih ya. Dengan iya, jurusan yang berbeda kok kita samaratakan itu ya enggak bisa, enggak nyatu. iya, iya Apalagi Bu. kan anak-anak hubungannya dengan dunia kerja. Gitu ya Pak Ibu. Iya, Jadi mungkin ini salah satu terobosannya adalah membuat modul ajar khusus kursus komputer yang sesuai dengan jurusannya anak-anak. Jadi tidak kita samaratakan gitu Pak Ibu. nah kayaknya itu menarik sekali Bu, apalagi ini tadi yang menyampaikan pun istilahnya pakarnya di situ gitu, yang Iya, sudah istilahnya sudah gitu Bu ya, benar pengalaman di Pak. situ juga. Dari situ saya Iya, mikir ini Pak. sepertinya juga sehingga kayaknya bisa Bu ya, Iya, seperti seandainya nanti Bu Ardina nanti berserta tim istilahnya bareng-bareng gitu ya. iya, Bareng-bareng untuk menyusun modul itu. Sekiranya iya, itu mungkin mungkin ini Bu ya, kita sambil cari solusi, kita ngobrol iya seperti Pak. ini, kita sharing seperti ini, mungkin ini jadi solusi alternatif untuk kan poinnya tadi kan, kan tadi sudah mengerucut Bu ya. Tadi Iya, mulai, dari, anak-anak katanya nggak ada nebeng. tebengan, terus nggak Hmm, ada uang sakunya kurang, terus ada yang lupa. Ternyata setelah dikerucutkan, ternyata anak-anak itu muncul poin yang disampaikan Bu Ardiana tadi, bosan itu tadi. Iya, benar Pak. dengan adanya istilahnya seperti itu tadi, seperti, sharing kita ini nanti sharing ini kita ini ya, kira-kira Bu Ardiana nanti ya ada keinginan tidak Bu? Istilahnya seperti tadi mau disampaikan Bu Ardiana sebenarnya punya keinginan ingin membuat modul yang sesuai dengan jurusan mereka gitu. Iya Pak. Nggih. Gimana Bu Ini Ardiana? memang keinginan saya ya Pak ya. Tapi tentunya tetap saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Karena selaku penanggung jawab di sini ya Pak ya. Jadi Iya, keinginan saya ini berdasarkan betul sekali. permasalahan yang Iya, tadi akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah gitu. Jadi nanti kalaupun penerapannya karena kita kan memulainya di iya, semester genap ya Pak ya. Jadi kan pas ini ada waktu iya, 1 iya Bu. bulan lah untuk persiapan Iya, iya Bu. sebelum Januari nanti kita benar-benar Iya. memulai dengan modul yang baru ini. Gitu. Iya, saya sependapat sekali Bu. Bagaimanapun Bu ya, kita ada di lembaga, terus di sana ada pemimpin pembelajaran sendiri yaitu kepala sekolah. Langkah Bu Ardiana itu sudah sangat bagus sekali ya. Istilah ada koordinasi dengan kepala sekolah, terus kemudian dengan nantinya mungkin ada tim itu tadi Bu Ardiana ya. Ardiana dengan sesi coachingnya malam hari ini gimana perasaannya Bu Ardiana? Bu Ardiana Ya Pak, rasakan? betul perasaan saya sedikit lega ya Pak ya. Perasaan saya lega, saya punya solusi dari permasalahan saya yang tadi loh Pak akhirnya Pak. Diskusi atau sharing kita ini nanti jadi bermanfaat untuk Bu Ardiana juga untuk saya, kita sama-sama belajar di sini, semoga sukses dan nanti bisa dilaksanakan ya Bu ya. Ya terima kasih ya Tujuan Pak. dari ini tadi Bu Ardiana ini tadi. Iya, Ya iya. semangat, selalu bahagia Bu Ardiana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Ipung Ya, atas sama-sama bantuan Bu dan Adriana. waktunya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Adriana. Waalaikumsalam Pak Ipung. Selamat malam. Selamat malam. Saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol Bu Adriana. Baik, boleh Bapak. Nggih Bu Mau Adriana. ngobrol tentang apa ini Pak? Ini Bu Adriana terkait permasalahan yang ada di sekolah Bu Adriana. Nah, ini saya kan ada di tim kesiswaan Bu Adriana. Nah, ini sering sekali Bu Adriana ada istilahnya pertanyaan dari kepala sekolah terkait masih banyaknya anak yang terlambat gitu loh Bu Adriana. Padahal kita sebagai gurunya sudah memberikan contoh untuk datang lebih awal. Terus kemudian istilahnya menyontohkan istilahnya dikasih imbauan, tiap hari dikasih imbauan. Namun tetap saja ada saja misalnya banyak yang masih terlambat. Gitu Bu Adriana. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan anak-anak itu datang terlambat ke sekolah? Ini macam-macam sekali Bu Adriana. Ini sampai saya itu istilahnya agak pusing seperti itu Bu Adriana karena Ya. ada alasannya. Ada yang katanya tidurnya kemalaman, terus sehingga bangunnya kesiangan, terus orang tua lupa membangunkan, terus ada juga motornya katanya bocor, macam tiap hari seperti itu. Gitu. Berarti banyak macam-macam ya Pak ya alasannya anak-anak. Kali alasannya Bu Adriana. Oke, kira-kira dengan alasan anak-anak seperti itu, penanganan apa yang Bapak lakukan sebelumnya? Penanganan dan kalau awal-awal Bu Adriana, awal-awal ya memang saya sendiri pun dengan kesiswaannya sendiri, koordinator kesiswaan sempat istilahnya berargumen, sempat terjadi argumen istilahnya ada semacam agak gimana gitu, ada argumen tersendiri dengan pihak kesiswaan. Koordinator kesiswaan kan kalau dibiarkan seperti ini, anak-anak hukum seperti itu Bu Adriana, anak-anak akan terus seperti ini gitu. Namun nyatanya ketika anak-anak dilakukan ketika terlambat hukum untuk lari, saya malah melihat itu anak-anak malah ada rasa bangga gitu loh. Telat terus dihukum lari, terus ada anak-anak malah ada rasa bangga. Sehingga lihat teman-teman, nah itu malah kayak ya efektif seperti itu. Jadi terus kemudian saya tawarkan itu Bu Adriana istilahnya melakukan pendekatan ke anak-anak. Sudah saya lakukan Bu Adriana, terus kemudian memang itu karena memang benar-benar itu saya melakukan pendekatan, saya tanya kenapa terlambat, terus dijelaskan juga alasannya. Misalnya yang tidurnya kemalaman, saya tanya istilahnya kalau tidur malam baik enggak, saya itu baik enggak kan saya. Terus kemudian besok ini kan istilahnya bukan waktu libur gitu loh Bu Adriana waktu itu, bukan waktu libur, nanti tugas sampean istilahnya ya, kalau sampai nanti terlambat siapa yang dirugikan, sampean sendiri kan. Misalnya nanti waktunya pelajaran sampean masih berurusan dengan pihak tatib seperti itu Bu Adriana. Nah itu ada penurunan Bu Adriana. Terus tapi masih aja Bu Adriana masih ada saja istilahnya anak yang terlambat gitu loh. Maksudnya belum sampai tahapan 100% yang seperti yang saya inginkan, saya impikan dengan pihak sekolah atau kepala sekolah. Istilahnya ingin anak-anak itu memang lambat sehingga nanti proses pembelajarannya pun bisa terpenuhi sesuai jam yang dikeluarkan atau jadwal yang dikeluarkan oleh sekolah seperti itu Bu. Oke, benar Pak Ipung. Apa yang disampaikan dan yang dilakukan Pak Ipung itu saya sangat setuju Pak. Ya, dengan melakukan pendekatan itu sudah sangat bagus. Apalagi tadi Pak Ipung menyampaikan dengan adanya pendekatan tersebut semakin menurun ya Pak. Ya, Cuman ya, catatannya belum 100% gitu ya Pak ya. betul, Oke.
tadi Pak Ibu juga menyampaikan bahwa dengan dihukum itu tidak efektif kan Pak ya? Iya, Iya ternyata memang, benar Bapak. Itu iya, itu tidak efektif. Kalau kita hukum iya. malah anak-anak itu kayak ngece malahan gitu enggak? Iya, iya Bu Heeh, Adriana ada kesan tuh seperti ini Bu Adriana, "Alah nanti saya datang terlambat pasti pasti disuruh lari dihukum. itu." Nah, Ya anak-anak itu bener malah memanfaatkan itu untuk istilahnya bener. nggak mengikuti pelajaran di jam pertama seperti itu Bu Adriana. Nah, iya benar Bapak. Iya, Sehingga tadi muncul adanya pendekatan iya, gitu ya Pak ya. Itu sangat benar bagus, saya pendekatan, sangat iya. setuju. Nah, dengan adanya penurunan tadi ya Pak ya, mungkin apa rencana selanjutnya Pak Ibu agar mereka bisa 100% tidak terlambat? Nah, ini ada rencana Bu Adriana, namun saya merasa masih belum optimal karena, istilahnya kemarin sudah istilahnya koordinasi dengan tim, dari guru dengan guru BK juga. Nah, di situ, eee, guru BK menyarankan dilakukan untuk home visit. Nah, ketika dilakukan home visit, ternyata di rumah kan di sana mayoritas usahanya usahanya kan petani itu. Nah, sehingga di jam sibuk ketika dilakukan home visit, orang tua tidak ada ternyata. Nggak ada, itu terjadi problem juga di sana, Bu. Nah, ya, dilakukan home visit nggak ada dan rata-rata, Bu, di tempat saya itu istilahnya, banyak sekali anak tinggal dengan orang tuanya, Bu. Karena orang tuanya pergi ke luar negeri, ada yang berpisah, banyak sekali broken home di sana gitu loh. Jadi ini yang jadi kendala, anak-anak itu terkadang tinggal sama neneknya, sama kakaknya. Ketika, istilahnya menyampaikan informasi itu melalui WA, itu terkadang yang pegang WA-nya sendiri pun tuh anak-anak sendiri, Bu. Sehingga nggak Iya, tersampaikan, Bu. benar Nah, benar. ini yang jadi kendala, istilah terobosan ini ternyata masih ada kendala juga, Bu. Jadi kami Oke. pun kesulitan untuk, saya pun, terutama saya, Bu, yang istilahnya terkadang ditanyakan oleh kepala sekolah, kok masih ada gitu loh anak yang terlambat. Namun setelah ada terobosan itu, nah ternyata nggak bisa. Ada saran untuk dilakukan home visit seperti itu. Ketika home visit memang nggak ada, Bu, neneknya atau kakaknya kan, saat, jam-jam jadwal sekolah itu kebanyakan yang kakaknya kerja, terus nenek sama kakek itu terkadang ke kebun. Nah itu kesulitan, Bu, Iya kitanya. iya Pak. Ya, tadi Pak Ibu menyampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan, tadi istilahnya untuk home visit. Itu Iya, sangat bagus Pak. Karena iya, kenapa? Dengan home visit kita akan tahu anak-anak ini latar belakangnya di rumah itu seperti apa, iya, Bu, iya ya. betul, heeh. Mungkin kalau tadi Pak Ibu menyampaikan, eee, di rumahnya itu tinggal hanya dengan neneknya. Nah, nanti Iya, kita kan bisa menggali dari neneknya juga kan Pak Ibu ya. iya, betul, betul. Jadi kita bisa tahu kebiasaan anak-anak itu di rumah seperti apa. Iya, Jadi istilahnya itu harus ada, komitmen di antara kedua belah pihak, gitu ya betul, Pak Ibu ya? betul, Yang Bu, diinginkan iya, kepala sekolah seperti itu ya, dengan iya, adanya home visit, nanti, guru beserta orang tua ini harus bisa saling-saling mengontrol anak-anak, gitu iya, ya Pak Ibu ya? iya, iya, Bu. Oke. Iya, Nah, ini Bu, memang keinginan kita memang arahnya ke sana, namun yang jadi kendala itu tadi Bu, yang saya sampaikan, ketika dilakukan home visit, memang nenek atau kakak itu nggak ada di tempat Bu. Karena itu tadi kebanyakan kan terkadang WA grup, istilahnya kan ada kita ada paguyuban wali murid seperti itu Bu ya. oh, Yang grup kita kelas gitu menyampaikan ya, di grup wali situ murid. iya, yang pegang itu anaknya sendiri, sehingga terkadang informasi pun nggak nyampe. Nah, ketika kita melakukan home visit ke rumahnya, nah itu ternyata neneknya atau kakeknya pergi ke kebun, Bu. Terus si kakaknya itu kemungkinan kerja. Nah, itu jadi permasalahan. Istilahnya saya, cari terobosan lagi, Bu, karena, tiap ada undangan, Bu, ya, undangan yang dikeluarkan oleh sekolah, itu kalau sendiri, Bu, ya, ini kalau sendiri ini rata-rata, Bu, ya, kalau sendiri itu nggak hadir. Namun kalau undangan itu nanti, didatangkan seluruh wali murid, itu biasanya hadir, Bu.
Nah, ini saya ada Oke. rencana Bu, ya, saya koordinasi dengan diri, saya merencanakan kan sebentar lagi kan, penilaian akhir semester ya Bu ya, untuk semester Nah, pertama ini. Saya ada rencana untuk mengundang ketika pembagian rapot itu tadi Bu, sehingga bisa bagus. Iya, ketemu. Pak. Nggih. Iya, benar benar benar. Sebelum sebelum pembagian rapot, wali murid didatangkan dulu semuanya begitu? Iya, saya ada rencana ke Iya. sana, Bu. Karena kok sudah dilakukan numpisi ternyata di rumah nggak, istilahnya kok gini gitu loh, apakah ini informasi nggak tersampaikan melalui WA atau bahkan undangan, secara pribadi, kan yang di pedesaan kan seperti itu, Bu. Benar Jadi benar. masih ada pikiran kalau sendiri nanti berarti ada masalah gini, jadi ada unsur malu untuk datang sendiri gitu loh. Nah, sehingga saya Heeh. ada terobosan seperti itu kemarin, saya sudah ngobrol juga sama kesiswaan, "Gimana Bu kalau seandainya nanti, undangan itu istilahnya dikasih undangan ketika, penerimaan rapot sambil ya bisa gitu loh Bu." Istilahnya nanti ngobrol, nanti sebelum bagian rapot, kalau dengan, istilahnya banyak orang yang datang, wali murid yang datang, face to face pun kayaknya masih bisa sepertinya gitu. Iya, iya Pak Ipung, itu sangat bagus loh, ide sangat bagus itu. Rencana Pak Ipung itu sudah sangat bagus dengan memanfaatkan Iya, momen Bu. sebelum rapotan, wali murid didatangkan, seperti diberikan pengarahan gitu ya Pak ya? Iya Pak Ipung? Nggih, Bu, Iya, perencanaan diberikan iya, pengarahan, kemudian istilahnya kita membuat kesepakatan itu tidak hanya dengan siswa ya Pak Ipung ya. Membuat kesepakatan betul, dengan Bu. wali murid itu juga sangat bagus, Iya, Bu, seperti karena itu Pak Ipung. iya, Bu, karena apa ya, Bu, kalau istilah kita hanya ngontrolnya di sekolah saja, terus di Ih, rumah nggak nggak ada mampu kontrolnya, ya Pak, iya nggak kita nanti nggak istilahnya bisa, iya, baik di sekolah terus 24 jam itu di nggak bisa luar Pak Ipung. iya, saya kan kami Bener, inginnya Bu, inginnya siswa kami itu nantinya kan, eee, attitude-nya baik di sekolah, terus di luar sekolah, di rumah kan seperti itu, Bu. Jadi nanti perlu adanya, bantuan atau dorongan dari pihak keluarga juga, seperti itu. orang, bener. Jadi pada intinya nanti pihak sekolah harus berkolaborasi dengan wali murid gitu ya Pak ya? Itu tuh Ya, bagus itu ya, Pak Ipung, baik, sangat ya bagus ya, itu idenya. iya, Semoga nanti diberikan kemudahan saat, amin memberikan amin pengarahan amin, kepada wali murid tersebut. Tentunya Pak amin, Ipung, iya. dengan rencana Pak Ipung tersebut, komitmen apa yang harus Pak Ipung lakukan agar apa yang Pak Ipung rencanakan ini bisa seterusnya itu membuat anak-anak itu 100% kehadirannya. Ya, pertama komitmen yang perlu saya, istilahnya pegang Bu, pegang betul itu memang, pertama itu adanya koordinasi dulu Bu dari, kepala sekolah. Kita minta koordinasi dengan kepala sekolah dulu, terus dukungan juga dari, koordinator kesiswaan. Nggak hanya itu juga Bu, istilahnya seluruh guru juga mendukung untuk giat ini Bu. Terus yang kedua, itu kita, merangkul juga Bu, merangkul istilahnya keluarga dari siswa, merangkul keluarga dari siswa, menyampaikan bahwa pentingnya Bu ya pembelajaran tentang attitude, tentang kedisiplinan itu istilahnya nggak hanya diperoleh di sekolah saja. Nanti percuma kalau hanya diperoleh di, sekolah, nanti di luar itu anak-anak istilahnya, nggak ada untuk itu, pendidikan itu. Jadi komitmen saya nggak hanya menyampaikan ini ke, anak-anak, namun juga orang tua pun harus mengetahui itu. Nah, lalu selanjutnya kita rangkul ketiga-tiganya Bu, pihak sekolah, terus, keluarga, anak, sehingga itu ada semacam, sinergi atau kolaborasi di dalamnya sehingga kuat untuk, tujuan dari apa yang saya inginkan. Anak-anak yang Benar-benar. disiplin, anak-anak yang beretitude tidak hanya di sekolah, terus di luar sekolah, seperti itu Bu komitmen yang
saya pegang itu tadi. Oke, sangat bagus sekali Pak Ipung. Nggih, bagaimana Pak Ipung dengan permasalahan Pak Ipung tadi, setelah kita berbincang-bincang, apakah, perasaannya ini sudah lega apa masih ada yang Oh, mau diutarakan kembali alhamdulillah Pak Bu, Ipung? alhamdulillah ini saya merasa plong, merasa lega, Oh istilahnya gitu. ada teman sharing, teman ngobrol, teman curhat, yang istilahnya, Oke. membuka cara kerawalan saya berpikir saya untuk menerapkan terobosan-terobosan ini untuk depannya, Bu. Terima kasih Bu Ardiana ya, istilahnya Iya, membantu, sama-sama saya Pak. menemukan solusi gitu Bu Adriana ya. Sebagai teman Oke, kita harus saling membantu ya Pak ya, saling memberikan nah iya masukan, saling memberikan dorongan, gitu ya Pak Ipung ya. Tetap iya semangat ya iya Bu Pak, Adriana. jangan pantang Semangat menyerah Bu Adriana, untuk semangat masa semangat depan ya, yang iya. lebih maju. Oke, terima Amin, terima kasih. Oke kasih. oke oke. Oke, terima kasih Bu Ardiana. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.